Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan 3 uji asumsi statistik parametrik, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji linearitas dengan menggunakan SPSS. Pada uji normalitas, terdapat sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar keaktifan kelas terhadap nilai ujian matematika. Pada analisis lebih lanjut, perlu dilakukan asumsi normalitas untuk memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Berikut merupakan data dari permasalahan di atas. Kemudian, untuk penyelesaiannya yaitu di sini harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 merupakan data pada variabel yang diuji berdistribusi normal, kemudian H1-nya data pada variabel yang diuji tidak berdistribusi normal. Kemudian menentukan taraf signifikan, yaitu 5% atau 0,05. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, jika sig atau p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Kemudian jika sig-nya atau p-value itu kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, sehingga data tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian ke langkah-langkah SPSS. Ya, sebelum masuk ke SPSS, kita copy dulu datanya. Lalu kita masuk ke variable view. Untuk kolom yang pertama, kita isi X1. Kolom yang kedua, X2. Kolom yang ketiga, Y. Lalu untuk desimalnya, 0 semua. Untuk label yang X1, kita beri intensitas belajar. X2-nya keaktifan kelas. X3 nilai ujian matematika. Lalu untuk measure-nya kita ganti scale semua. Setelah itu kita ke data view dan paste data yang sudah kita copy sebelumnya. Selanjutnya kita klik analyze, pilih descriptive statistik, pilih yang explore. Kita masukkan X1, X2, dan Y ke dependent list. Lalu klik plot dan centang yang normality plot with test. Klik continue dan oke. Untuk outputnya, ini kita bisa lihat pada tabel test of normality. Berdasarkan output SPSS pada tabel test of normality, diperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05. Di dalam tabel tersebut terdapat 2 cara, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro, di mana Shapiro datanya itu cenderung dim. Berdasarkan output SPSS pada tabel test of normality diperoleh nilai signifikansi lebih. Suaraku dengu gak ya? Enggak, itu kok keras.
Ulang kelas, oke. Berdasarkan output SPSS pada tabel Test of Normality, diperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05. Di dalam tabel tersebut terdapat dua cara uji, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana eh, ketika kita menggunakan Shapiro-Wilk, itu ketika datanya cenderung lebih kecil atau kurang dari 50. Kemudian jika menggunakan Kolmogorov-Smirnov, itu datanya cenderung lebih besar atau lebih dari 50. Kemudian jika uji Lily-Force dapat dilihat pada tabel Kolmogorov. Pada tabel Sig-Kolmogorov dan Smirnov, kita dapat memperoleh signya 0 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima untuk ketiga variabel. Jika salah satu variabel kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau tidak berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data intensitas belajar, keaktifan belajar, dan nilai ujian matematika berdistribusi normal. Dan dapat dilihat pada gambar output SPSS pada normal Kiki plot of intensitas belajar. Di situ jika titik-titik mendekati garis diagonal, maka dia berdistribusi normal. Kemudian untuk the trended normal Kiki plot of intensitas belajar itu jika titik-titik menyebar cara acak di sekitar garis 0 tanpa pola melengkung atau pola sistematis, maka data berdistribusi normal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan varians antara dua kelompok data atau lebih. Selanjutnya, kita akan membahas persoalan dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya, jika diketahui data hasil belajar matematika pada kelas A dan kelas B sebagai berikut. Ya, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Yang pertama, kita klik variabel view. Nah, pada variabel view, pada kolom pertama pada name, kita beri nama kelas. Kemudian pada kolom kedua, kita beri nama kode. Selanjutnya, untuk tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 0. Kemudian untuk measure-nya scale. Kemudian kita klik menu data view. Nah, pada data view ini, pada kolom kelas, kita isi dengan nilai pada kelas A sesuai dengan pada persoalan sebelumnya. Kemudian pada kolom data view. Pada kolom data view, pada kolom kelas, kita copy paste dari data hasil belajar kelas A sampai dengan baris ke-22. Selanjutnya, pada baris 23 sampai dengan 44, kita copy paste dari kelas B. Untuk kelas A, kita beri kode 1. Kemudian untuk kelas B, kita beri kode 2. Selanjutnya, kita lakukan uji homogenitas. Langkah-langkahnya yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Mean and Proportion, kemudian kita klik One Way ANOVA. Selanjutnya, pada kelas, kita masukkan ke Dependent List. Pada kolom kode, kita masukkan ke faktor. Kemudian, kita klik Option.
Selanjutnya, kita centang homogeneity of variance test. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita akan memperoleh hasil output dari SPSS tersebut. Dari uji coba menggunakan SPSS sebelumnya, didapatkan hasil output sebagai berikut. Pada test of homogeneity of variance, H0 diperoleh 0,071, H0 lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. Jadi, data tersebut dapat homogen. Oke, selanjutnya kita akan menguji uji linearitas. Jadi di sini ada permasalahan yaitu pengaruh nilai kursus X1 dan keaktifan mengikuti kursus X2 terhadap lama tunggu kerja dalam bulan Y. Di sini terdapat 25 amatan, ada nilai kursus, ada keaktifan mengikuti kursus, kemudian ada lama tunggu. Ini terdapat 25 amatan. Kemudian untuk pertanyaannya, ujilah apakah garis regresi dari variabel nilai kursus X1 linear terhadap lama tunggu kerja dalam bulan. Yang kedua, ujilah apakah garis regresi dari variabel keaktifan mengikuti kursus linear terhadap lama tunggu kerja dalam bulan. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan SPSS, tetapi sebelum kita masuk ke dalam SPSS, sebaiknya kita mendapatkan hipotesis terlebih dahulu. Untuk hipotesisnya, yaitu H0 merupakan garis regresi linear, kemudian H1-nya garis regresi non-linear. Untuk taraf signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Untuk kriteria pengujiannya, yang pertama itu ada jika p-value kurang dari sig, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika p-value lebih dari sig, maka H0 diterima. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam SPSS. Yang pertama, kita klik variable view. Kemudian di name yang pertama, kita klik X1. Yang kedua, kita klik X2. Yang ketiga, kita klik Y. Kemudian di label X1 itu kita ketik nilai kursus. Kemudian yang di X2 kita ketik keaktifan kursus. Kemudian yang Y kita ketik lama tunggu kerja. Oke, sudah. Kemudian untuk desimalnya kita tetapkan di 2 dan di measure kita ubah menjadi scale small. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke dalam Excel-nya. Oke, di dalam Excel ini kita copy dari nilai kursus, kemudian lama tunggu sampai keaktifan mengikuti kursus dan lama tunggu kerja di 25 pengamatan ini kita copy, kita masukkan ke dalam SPSF, kita klik data view, kemudian di X1 kita copy paste. Sudah, jika sudah datanya tercopy, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian kita klik mean, kemudian untuk
nilai kursus kita masukkan ke dalam independent list. Kemudian yang keaktifan kursus kita juga masukkan ke dalam independent list. Kemudian yang lama tunggu kerja kita masukkan ke dalam dependent list. Jika sudah seperti ini, kita klik option. Kemudian kita centang yang test for linearity. Kemudian continue. Kemudian kita pencet OK. Ini dilihat terlebih dahulu di ANOVA tabel itu di bagian linearity di SIG-nya itu untuk yang lama tunggu kerja terhadap nilai kursus nilai SIG-nya itu 0,008. Kemudian untuk ANOVA tabel yang kedua lama tunggu kerja terhadap keaktifan kursus itu SIG-nya diperoleh 0,014. Jadi untuk keputusannya karena p-value 0,08 lebih dari SIG 0,05 pada lama tunggu kerja terhadap nilai kursus, maka H0 diterima. Dan karena p-value 0,014 lebih dari SIG 0,05 pada lama tunggu kerja terhadap keaktifan kursus, maka H0 juga diterima. Artinya, garis regresi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y merupakan linier. Sudah, sekian langkah-langkah uji SPSS. Terima kasih banyak.